Hai, selamat datang di Koleksi Film. Kali ini gue mau menceritakan sebuah film garapan dari John Go-eun yang berjudul Microhabitat dan dirilis di Korea Selatan pada tahun 2017 silam. Film ini cukup mendapatkan rating yang tinggi dan juga mempunyai makna yang sangat dalam. Dibintangi oleh aktris bernama Esom sebagai Miso. Dan bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Terlihat seorang gadis yang sedang membersihkan sebuah rumah dengan teliti dan mendapatkan bayaran untuk itu. Sebelum pulang, dia meminta sekantong beras kepada temannya yang ternyata adalah pemilik rumah yang dia bersihkan tadi. Dan sembari berjalan sambil merokok, dia tidak sadar jika kantong plastik untuk membawa beras tadi itu bocor. Dan jadilah tidak ada yang tersisa untuknya. Malamnya dihabiskan dengan minum-minum di bar seorang diri, tak lupa dengan rokok yang tetap berada di tangannya. Scene dilanjutkan saat dia dan seorang pria yang merupakan pacarnya sedang bermain game di apartemen yang terlihat sangat sempit. Di saat bermain, tiba-tiba keadaan menjadi panas dan mereka pun bersiap-siap untuk menghabiskan malam bersama. Akan tetapi malang tidak jadi, karena mereka kedinginan dikarenakan tidak ada pemanas di ruangan itu. Scene berlanjut saat wanita yang bernama Minso ini sedang mencatat pengeluaran sehari-harinya, yang terdiri dari biaya beras, whisky, rokok, obat, dan rumah. Dan terlihat seperti di scene awal, jika pekerjaannya itu hanyalah harian saja, yaitu sebagai tukang pembersih. Hingga pemilik sewa datang saat dia sedang minum obatnya. Dan mungkin teman-teman bingung, obat apa itu? Itu adalah obat yang menahan perubahan warna pada rambutnya yang cepat berubah. Di sini si pemilik gedung meminta uang sewa dan mengatakan jika uang sewa juga telah naik. Minso yang tidak bisa berbuat banyak akan hal itu tetap bekerja keras untuk mencari tambahan uang, yaitu sebagai tukang bersih-bersih. Sepulang bekerja, saat dia akan membayar rokok, dia kembali dikejutkan dengan juga meningkatnya harga rokok di toko itu, membuatnya kembali mencatat dan menghitung-hitung ulang uang yang dia punya. Lalu setelah itu dia mengambil biaya untuk perobatannya dan memberikan uang tersebut ke pemilik gedung dan memutuskan untuk pindah. Saat dia membongkar barang-barangnya, terlihat foto 5 orang teman yang merupakan teman satu bandnya saat kuliah dulu. Dia mencatat alamat ke 5 temannya itu dan memutuskan untuk mengunjungi mereka, sekalian menumpang tinggal untuk sementara. Teman pertama sebut saja Mawar. Terlihat jika dia adalah seorang gadis kantoran yang bekerja keras hingga sampai-sampai harus menginfus dirinya sendiri di tempat kerja. Minso menanyakan jika bisakah dia tinggal sementara di rumahnya untuk beberapa malam. Akan tetapi temannya itu menolak karena dia yang tidak merasa nyaman untuk berbagi kamar dengan orang lain. Lalu Minso pun memutuskan pergi ke alamat teman keduanya, sebut saja sebagai Melati. Saat mengunjungi temannya ini, Minso tidak lupa untuk membawakan sepak telur dan dia akhirnya diterima walaupun keadaan temannya yang terlihat tidak baik karena dia yang juga sudah bersuami serta masih tinggal bersama mertua dengan rumah yang sempit. Di sini Minso menjadi tidak nyaman dengan suasana yang demikian, ditambah setelah temannya itu bertengkar dengan suaminya dan curhatan temannya yang telah lelah dengan kehidupannya di rumah itu. Hingga keesokannya, setelah memasakkan orang rumah, Minso memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya ke alamat teman ketiga yang bernama Daeyong. Terlihat di sini jika Daeyong ini hidup cukup baik, terbukti dengan tempat tinggalnya di apartemen yang luas dan pekerjaan yang bagus. Akan tetapi apartemennya ini dipenuhi sampah dikarenakan Daeyong yang telah berpisah dengan istrinya. Jadi dia merasa depresi dan tidak mengerjakan apa-apa dengan hanya mengurung diri di kamar seharian. Minso mencoba mengajaknya untuk berbicara dan merokok serta minum bersama. Akan tetapi, Daeyong tidak mau membukakan pintu kamarnya dan kembali menangis. Paginya, Daeyong keluar kamar untuk bersiap-siap pergi bekerja dan tak lupa sebelumnya dia menikmati makanan yang telah dibuatkan oleh Minso. Dan selagi Daeyong bekerja, Minso membersihkan apartemennya itu dan setelah itu bertemu dengan pacarnya yang ternyata cemburu dan melarang keras Minso untuk tinggal di sana karena di rumah seorang pria. Mungkin teman-teman di sini bingung dan bertanya-tanya kenapa Minso ini tidak tinggal di rumah pacarnya saja. Alasannya karena pacarnya ini juga tinggal di asrama pekerja tempatnya bekerja. Jadi hal itu tentu tidak bisa dilakukan. Nah,
Karena larangan pacarnya itu, Minso keluar dari rumah tersebut setelah mendengarkan curhatan temannya itu dan menuju ke rumah teman keempatnya. Sebut saja namanya Jin. Jin ini masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan masih melajang. Terlihat jika Minso disambut baik di sini dengan disediakan makanan lezat dan perilaku ramah dari kedua orang tua Jin. Akan tetapi, ternyata semua itu ada maksud tertentu. Orang tua Jin yang tak tahan melihat anaknya belum menikah itu bermaksud ingin menjadikan Minso sebagai calon menantu mereka. Tentu saja Minso tidak nyaman karena dia sudah mempunyai pacar. Ditambah malamnya dia juga dijebak dan disuruh orang tua Jin untuk tidur di kamar Jin. Dan di sini terlihat sepertinya Jin juga menyukai Minso dan mengajaknya untuk menikah. Tapi Minso jadi ilfil dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu keesokan harinya. Akan tetapi besoknya rumah itu kosong dan dikunci dari luar. Minso pun cemas dan mencari jalan keluar, dan akhirnya dia pun berhasil pergi serta meninggalkan catatan kecil di rumah itu. Lalu sampailah Minso di rumah teman terakhirnya bernama Jungmi yang merupakan istri dari orang kaya dan tinggal nyaman di rumah yang mewah bersama anaknya. Minso tinggal cukup lama di sana dan membantu bersih-bersih serta tetap mengerjakan pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih di tempat lain. Dan dia pun sedikit demi sedikit berhasil mengumpulkan uangnya untuk ditabung. Akan tetapi meskipun sedang mengumpulkan uang, Minso tetap tidak bisa untuk memberhentikan kebiasaannya ke bar setiap malam dan merokok setiap hari. Padahal jika dia mengurangi hal tersebut, bisa saja untuk menekan pengeluaran yang ada. Saat berkencan dengan pacarnya, Minso dikejutkan dengan berita jika pacarnya itu akan ditugaskan ke Arab Saudi. Tentu saja di sini Minso berasa sangat sedih karena akan menjalani hubungan jarak jauh. Akan tetapi pacarnya itu tetap harus pergi demi kembali dengan uang yang cukup untuk kembali hidup bersama dan layak bersama Minso. Malamnya, saat Minso makan malam bersama dengan Jungmi dan suaminya, keadaan menjadi canggung setelah suami Jungmi bertanya-tanya tentang masa lalu istrinya. Dan jawaban apa adanya dari Minso membuat Jungmi jadi bersikap aneh dan kesal. Apalagi saat dia mengatakan jika Jungmi bisa bermain gitar. Dan terlihat di sini jika si Jungmi ini ternyata tidak bersikap apa adanya kepada suaminya. Hingga mereka pun bertengkar setelah makan malam itu. Saat Jungmi bertanya kenapa Minso tidak berhenti merokok dan minum whisky, yang dijawab dengan jawaban bahwa itu adalah hidupnya, membuat si Jungmi ini mengeluarkan makian dengan mengatakan Minso tak tahu malu. Hal ini tentu menyakiti hati Minso, ditambah saat Jungmi memberikan sejumlah uang mencari rumah. Dan hal itu menyinggungnya pastinya dan membuat Minso pergi dari rumah itu saat itu juga. Besoknya Minso bertemu agen perumahan dan mencari rumah yang kiranya cocok dan sesuai dengan kantongnya. Akan tetapi dia tidak berhasil menemukannya dan dia pun pergi ke sebuah rumah yang saya nggak tahu itu rumah siapa. Dan di sana terlihat seorang gadis yang sedang depresi dan Minso pun membuatkannya teh dan mereka pun saling bercerita. Lalu malamnya, Minso yang masih membawa barang-barangnya duduk di bar sambil meminum whisky, menatap keluar jendela yang bersalju, sambil video memperlihatkan keadaan teman-teman mereka yang telah dia kunjungi. Scene beralih ke semua teman-teman yang dia kunjungi tadi berkumpul menghadiri pemakaman keluarga salah satu dari mereka, yaitu si Jin tadi, akan tetapi Minso tidak datang. Mereka pun saling menceritakan mengenai Minso yang datang ke rumah mereka. Dan di sini terlihat seorang wanita berambut putih yang sedang merokok dan juga minum whisky, dan ditambah scene terakhir ditutup dengan memperlihatkan sebuah tenda berwarna oranye di tepi sungai Han dan di bawah langit malam. Sekian alur cerita Mikrohabitat dari gue, dan review dari film ini dari gue bersumber dari suatu artikel yang sempat gue baca. Film ini tuh membawa kita melihat bagaimana si Minso ini menilai hidup dan kebahagiaan teman-temannya. Dari seorang perempuan karir yang harus menginfus diri di kantor untuk kerja lembur, lelaki enak mami yang terlalu nyaman tinggal dengan orang tuanya, ibu rumah tangga yang palsu mengenai dirinya, perempuan yang tinggal bersama mertua dan suaminya, dan lelaki melankolis yang sedang digosting istrinya. Di sini Minso menemukan jika sahabat-sahabat lamanya itu tidaklah bahagia walaupun mereka memiliki rumah dan keluarga, yang sangat kontras dengan kondisinya sendiri, yang mana adalah seorang sebatang kara yang membawa kopernya kemana-mana.
Di sini Minso seperti membentuk rumahnya itu sendiri dan kebahagiaannya sendiri hanya berupa rokok, whisky, dan pacarnya yang sayangnya juga meninggalkannya ke Arab sana. Dan ya seperti itulah kesan yang saya dapatkan mengenai bagaimana seseorang itu bahagia dan mencari kebahagiaan itu, dan hal itu semua tidak serta-merta dengan apa yang hanya terlihat saja. Baiklah, sekian ringkasan alur film dari gue. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Jika ada saran ataupun film yang ingin gue ceritain, teman-teman bisa komen di comment section, dan segala saran dan masukan diterima. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ya, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.